Tutorial kali ini terkhusus untuk teman-teman yang bekerja sebagai karyawan dan hanya memiliki satu penghasilan. Jadi, kalau teman-teman sudah memastikan sudah menerima bukti potong di bagian dokumen saya ini, teman-teman silahkan download bukti potongnya dan pilih ke bagian surat pemberitahuan atau SPT ini. Setelah dibuka, teman-teman bisa ke bagian buat konsep SPT, lalu teman-teman pilih yang PPH orang pribadi. Setelah diklik, lalu klik lanjut. Lalu teman-teman pilih yang bagian SPT tahunan, terus teman-teman pilih list down-nya dan pilih yang Januari sampai Desember 2025. Lalu klik lanjut. Nanti di jenis SPT teman-teman itu keluaran normal. Kalau di gue pembetulan karena kebetulan gue udah lapor kemarin. Lalu diklik buat konsep SPT, nanti teman-teman arahin lagi ke yang bagian pensil ini, lalu dilihat, diklik maksudnya kalau dilihat doang dia nggak gerak ya. Nah nanti di bagian ini teman-teman pastikan bahwa di atas itu adalah normal, terus bagian bawahnya adalah pekerjaan dan sebagian kanannya adalah pencatatan. Lalu kalian posting SPT. Kalau diposting nanti bagian harta utang yang di lampiran itu akan terreload dari sebelumnya. Nah, lalu di bagian identitas, teman-teman pastikan identitasnya teman-teman, terus di scroll ke bawah, di bagian kita penghasilan neto ya. Jadi kita isi bagian induknya dulu. Nah, ini penghasilan yang berasal dari pekerjaan, dicentang, centang gak tuh? Lalu di scroll ke bawah, teman-teman tinggal jawab pertanyaannya. Karena penghasilannya cuma dari satu sumber, harusnya 3 pertanyaan di bawah ini jawabannya tidak. Lalu kita scroll lagi ke bagian pajak terhutang. Nah, ini nomor 2 itu terisi otomatis. Nomor 3 tergantung teman-teman bisa ya atau tidak, tapi di case aku ini enggak. Scroll lagi ke nomor 4 ini otomatis. Nah, nomor 5 ini status PTKP-nya. Kalau aku TK 0 karena belum nikah. Nah, kalian bisa lihat juga di bukti potong kalian di bagian A5 itu ada status PTKP-nya. Nomor 6, 7 ini terisi otomatis dan nomor 8 itu tidak. Lalu nomor 9-nya dia akan terisi otomatis juga. Scroll ke bawah lagi ke bagian kredit pajak, ini kita pilih iya karena kita mendapatkan bukti potong dari kantor. Nanti dia akan otomatis terisi di lampiran. Lalu bagian 10B dan C tidak diisi dan bagian 10D ini jawabannya tidak. Bagian kurang atau lebih bayar 11A dan 11C ini otomatis, 11B itu bisa dipilih tidak. Bagian F ini terotomatis terisi, bagian G itu kalau misalkan ada lebih bayar dan mau dikembalikan itu baru bisa diisi, terus bagian H kalian bisa jawab tidak semua. Bagian I kalian bisa baca dan isi sendiri karena ini berdasarkan data pribadi kalian masing-masing, baik dari sisi harta, utang, dan segala macamnya. Lalu scroll lagi ke bagian J, terus nanti ini otomatis terisi dan di bagian bawah surat kuasa dan bawahnya lagi dipilih tidak. Wah, agak cadel ya tadi. Terus kita pindah ke bagian lampiran. Nah, teman-teman harus isi nih bagian harta, utang sama daftar anggota keluarga. Ini juga bisa di recall atau di reload dari tahun sebelumnya. Lalu ke bagian penghasilan neto, teman-teman harus masukin NPWP dari pemberi kerjanya. Bisa dilihat di bukti potongnya ya. Lalu kalau sudah, teman-teman bisa scroll lagi ke bagian kredit pajak. Nah, karena tadi sudah diposting SPT, kredit pajaknya harusnya sudah masuk otomatis. Kalau belum, teman-teman bisa masukkan berdasarkan data di bukti potong. Nah, karena tutorial ini khusus untuk karyawan dengan satu penghasilan, maka penghasilan neto dan kredit pajak itu cuma satu. Nah, kalau yang di lampiran tadi udah semua, sekarang balik lagi ke induk, scroll ke bagian K, pernyataan, nanti tinggal dicentang bagian ini lalu disimpan konsep dan bayar atau lapor. Kalau ada kurang bayar tinggal dibayar, tapi dicek dulu apakah benar memang kurang bayar atau ada salah penginputannya. Lalu kalau sudah diklik bayar atau lapor, nanti dia akan masuk lagi ke satu bagian gitu. Nanti kalian harus tanda tangan di situ. Nah, kode atau PIN tanda tangannya adalah PIN tanda tangan passphrase yang waktu kalian pakai waktu aktivasi si akun Cortex kalian. Kalau sudah, nanti kalian akan mendapatkan email bahwa kalian sudah melaporkan SPT kalian. Semoga membantu ya.